Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita Mukhtasar Jidan telah sampai ke babul hal. Bab tentang hal, keterangan kondisi, keterangan keadaan. Baik dibaca siapa? Afif baca Afif. Matanya. Babul halin Agak keras tuh. al-halu wal ismul mansubul mufassiru lima Membahama minal hayati nahu qaulika jaa zaidun raqiban wa raqibtul farosa musrojan wa laqitu abdallahi raqiban wa ma asbaha dzalika wa la yakunul halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Rajin. Bab hal, al-hal wal ismul mansub. Al-hal adalah isim yang dinasabkan, isim yang mansub. Al-mufassiru yang Mufassir apa? Menjelaskan. menjelaskan imam bahama lima karena Liman itu bagi lima bahama bagi sesuatu. Imbaham apa? Samar, tidak jelas. sesuatu yang sama. Minal hayati dari Hayat apa? Hayat. Ya? Apa? Keadaannya, dari keadaan, kondisi. dari keadaan atau kondisi. Nah itu kalau nerjemahinnya rata-rata ya. Kalau nerjemahinnya bil mana, bagusnya gimana? Hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan yang tidak jelas, itu saja. Yuk lanjut. Nahu kaulika, jadi seperti contoh jaa zaidun raqiban, telah datang Zaid dengan senyum. Kok senyum sih? Dengan berkendara. Dengan berkendara. Wa raqibtul farosa, dan saya mengendarai kuda. Musrojan dengan Berpelana. berpelana. Walaki itu abdallahi raqiban, dan saya menemui hamba Allah berkendara. Ini Abdullah, nama orang kali ya. Dan saya menemui Abdullah berkendara. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang tersebut. Wala yakunul halu, dan tidak ada padahal illa nakiratan, Dan tidaklah hal itu kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak pula hal itu kecuali setelah Kalimatnya sempurna. kalimatnya sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidaklah hal itu sahibuha dan teman-temannya. Dan tidaklah sahibul hal. Sahibal itu yang dijelaskan kondisinya. Dan tidaklah sahibul hal itu kecuali ma'rifat. Berarti halnya nakir, sahibul halnya ma'rifat. Iya. Jadi hal itu dia menjelaskan keadaan yang tidak jelas ya. Misalkan kalau kita hanya mengatakan jaa Zaidun, mungkin kita ini jumlahnya mufid nggak? Mufid ya. Udah mufid. Tapi seringkali dalam keadaan sehari-hari kita membutuhkan informasi tambahan. Bukan sekedar kabar kedatangannya dia. Misalkan kita udah nunggu lama nih. Ya, kita udah nunggu si Zaid lama banget. Terus ada yang tahu jaa Zaidun. Zaid telah datang. Naik apa? Kan kita pengen tahu kenapa telat. Jaa Zaidun masyan al-Aktam. Pantes, kira-kira baru nyampe. Dari misalkan dari mana? Dari Jakarta ke Depok jalan kaki ya pantas saja telat. Maka dalam kondisi tertentu kita membutuhkan keterangan keadaan dia, ya entah itu menjelaskan naik apa ya, caranya, ya. Contohnya jaa Zaidun
rakiban ya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang ya dengan berkendara, dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban di sini menjelaskan kondisi Zaid ketika datang bagaimana ya. Maka rakiban disebut dengan hal, Zaidun disebut dengan sahibul hal. Jadi sesuatu yang dijelaskan keadaannya disebut dengan sahibul hal. Kaidahnya bagaimana? Hal itu harus, kalau halnya wajib nakiro, tapi kalau sahibul halnya wajib ma'rifat. Ini dua kaidah utama yang wajib kita pahami betul-betul. Kalau adapun yang tamamil kalam sih itu belakangan. Yang penting ini dulu. Dua kaidah utama, hal wajib nakiro dan sahibul hal, sesuatu yang dijelaskan harus ma'rifat. Jadi kalau ja'a Zaidun ar-rakiba nggak boleh. Misalkan ja'a Zaidun ini diganti jadi ar-rakiba. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena hal harus nakiro. Kalau ditambahin ar-rakiba jadi ma'rifat, dan ini nggak boleh. Ya, ini udah nggak boleh dan salah juga dari sisi kalimat ya kalau kayak gini. Ja'a Zaidun ar-rakiba, mau jadi apa rakiba? Dan salah satu hikmah kenapa hal harus nakiro itu salah satunya untuk mencegah hal ini berubah menjadi na'at, khususnya pada kasus di mana ya wajib masuk, ya nggak? Karena hal itu wajib masuk. Ya contohnya yang maf'ul bih ya, misalkan gimana? Itu Zaidan, yang benar gimana kalau hal? Rakiban ya? Rakiban. Nah ini benar hal, karena nakiro. Nah kalau kita kasih al di sini, ar-rakiba, ini jumlahnya mufidah. Tapi ar-rakiba sini bukannya hal, tapi jadi apa? Binaan. Jadi kalau itu Zaid dan rakiban, itu artinya saya telah melihat Zaid dalam keadaan berkendara. Tapi kalau itu Zaid dan ar-rakiba, saya melihat Zaid sang pengendara. Karena kalau udah pakai na'at berarti mensifati Zaid dengan kebiasaannya. Jadi memang mungkin si Zaid ini dikenal sebagai si penunggang apa? Rider ya? Oh iya benar. Seorang rider, maka disifati. Jadi kalau ar-rakiba itu mensifati, tapi kalau rakiba menjelaskan keadaan ketika ia datang. Paham ya? Itu hikmah kenapa hal itu harus nakirah. Karena kalau dia jadi ma'rifat, khawatir ketika dia menemukan sahibul hal yang masuk malah jadi na'at, malah jadi sifat. Gitu ya. Yang kedua, sahibul hal wajib ma'rifat, lawannya hal ya. Sahibul hal wajib ma'rifat. Berarti nggak boleh itu rajulan rakiban. Kenapa? Sama alasannya kayak yang tadi, berubah jadi sifat juga. Kalau kita nulis itu rajulan rakiban, jadi apa dia? Jadi na'at. Kenapa? Sama-sama mufrad, sama-sama mansub, itu sama dari segala sisi. Jadi kalau itu rajulan rakiban, saya telah melihat seorang laki-laki yang berkendara. Yang benar gimana? Yang benar ar-rajula. Wa itu ar-rajula rakiban. Kalau ini boleh. Saya telah melihat seorang laki-laki ya dalam keadaan berkendara. Yang nggak boleh lagi gimana? Ketika saya bolehnya dia alin lagi. Wa itu ar-rajula ar-rakiban. Ya, kalau kayak gitu artinya gimana? Saya telah melihat seorang laki-laki sang pengendara. Paham ya? Jadi jelas ya kenapa hal itu harus nakirah, sedangkan sahibul hal harus ma'rifat. Tapi tentang mufid aslinya. Ya kalau memang dia mufid, terutama yang maf'ul bih ya, mufid, cuma beda aja, beda maknanya. Kan kalau hal dia menjelaskan keadaan si sahibul hal, tapi kalau na'at kan menjelaskan sifatnya. Yang namanya sifat itu jadi kebiasaan. Tapi kalau hal, ya saat itu aja.
Ya, jelas ya. Oh ya, Anda mumpung ingat kemarin ada yang nanya badal boleh nakil atau enggak ya? Anda ingat? Udah nanya ke Dr. Budi Arsyad, jadi katanya boleh. Contohnya di Quran ada wakafaratuhu ta'amu miskin. Kafar itu selat apa itu ya? Coba dicek. Wakafaratuhu ta'amu miskin. Jadi nggak ada larangan badal itu nakil. Meskipun memang umumnya marifat ya, tapi nggak ada larangan. Badal yang oh iya, ini yang nanti. Badal. Bukan kafarat tuh di surat Al-Maidah ada. Au kafaratun ta'amu masakin. Ada di surat Al-Maidah 95. Ya ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyam balighul ka'bati au kafaratun ta'amu masakin. Ya, di situ atau kafarat atau membayar kafarat. Berupa apa? Ta'amu masakin. Ta'amu masakin sekalipun yang mudhof ilaih, tapi karena mudhof ilaihnya kepada yang nakirah, maka hukumnya pun nakirah. Jadi kafaratun sini ya dibadal dengan ta'amu ya. Jadi ta'amu itu badal dari kafaratun. Itu dia Al-Maidah ayat 95 ya. Kafaratun ta'amu miskin. Surat Maidah Yang serupa juga berarti di Al-Baqarah 184 ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa lil ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ya berupa memberi makan miskin. Ya, itu contoh badal ya. Nakil ya. Balik lagi ke hal, sekarang kita baca syarahnya. Foto, siapa tadi? Lanjut. Al-halu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minan ayat, yakni annal hala wal ismul mansubul mufassiru lihayati sohibuhu. Jadi apa saya ibu? Sohibahu. Jadi apa lagi saya pak? Karena ada hayat situ majrur, otomatis setelahnya apa tuh? Udah pilih dong. Sohibihi. Ya. Sohibihi inda husulin makna. Nggak pakai tanya. Husuli makna amili. Makna amilihi fahuwa wasifun bil makna li sohibihi ki qayyidun li amilihi. Ya tanya. Al-khal yaitu isim yang mansub yang menjelaskan keterangan yang belum jelas, keadaan yang belum jelas, yakni annal sungguhnya hal itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan sahibul hal. Keadaan sahibul hal inda di sisi husulin. Hasalah apa ya pak? Hasil ada nggak? Hasil. Ketika menghasilkan makna amilnya. Bahwa maka dia wasfun bil makna
sifat dari sisi makna. Sifat dari sisi makna disohibi karena sohibul halnya Bagi bukan itu bukan kawan. bagi sohibul halnya qaidun Diamali. qaidun Qaidun itu apa? Apa artinya? Syarat ya? Syarat bagi dari amalnya. bagi amin. Nahu ja'a Zaidun rohiban, yaitu telah datang Zaid dengan berkendara. Faza itu fa'ilun Zaidun. ja'a Oh, benar. Zaidun fa'ilu ja'a. Fazaidun fa'ilu ja'a wa rohiban halun minhu. Hasala biha bayanu Kasola biha bayanu hayatuhu hayatihi ya, indal maji'i fahuwa fahiyya. fahya kanun minal fa'ili wa nasibuhu fi'lul muda Itu tadi khobar. Mana benar? Mana sibuhu alfil manqul qablahu. wa nasibuhu al fi'lul Mazkuru mazkuru qablahu wa qad ta'ti al hali di depan hari. ta'ti al halu minal maquli kama dzukira ya bi qaulihi Apa tuh? Kama Sukirahu nggak mungkin ya, karena kan nggak mungkin ada maf'ul bih kalau yang mau maju kan. Kama zakarahu biqaulihi waraqibtul farosa mus. roja. Ini bilangnya itu kan tadi selesai. Terus kemana ya? Nahu ja'a Zaidun rakiban. Ini contoh pertama yang diberikan musonif. Zaid telah datang dengan berkendara. Fa Zaidun fa'ilu ja'a, maka Zaidun menjadi fa'ilnya ja'a. Wa rakiban halun minhu, dan rakiban menjadi halnya, yaitu menjelaskan keterangan dari si Zaidun ya. Hasala biha bayanu hayati indal maji'i. Hasala biha bayanu artinya apa? Yang menghasilkan penjelasan ya, keadaan si Zaid indal maji'i ketika datang. Fahiya halun minal fa'il, maka ia adalah hal ya bagi si fa'ilnya. Wa nasibuhu, dan yang membuat si hal ini mansub al fi'lul madhkur qablahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Wa qata'til halu minal maf'uli, dan terkadang hal itu datang juga dari si maf'ul. Kama dzakarahu biqauli, sebagaimana yang disebutkan musannif wa raqibtul farasa muswajan. Artinya hal nggak mesti harus dalam bentuk isim fa'il. Jadi nggak mesti ja'a Zaidun raqiban, ra'aitu kiflan, karo itu aktif lah, bahagia, itu kan isim fa'il semua. Iya, bisa juga isim maf'ul. Contohnya ini, raqibatul farasa musrajan. Saya melihat saya mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Jadi kudanya itu dikasih pelana. Atau contohnya lagi gimana? Misalkan apa? Wajatul baba, tapi nanti malah jadi mafusan itu. Apa? Misalkan apa? Yang halnya isim maf'ul. Itu isim fa'il. Ya, bisa aja itu Zaidan mudhakan. Apa artinya? Saya melihat Zaid di tertawai, ya, bisa kayak gitu. Baik, lanjut. Warakibtul farasa musrajan farasu maf'ulun raqitu wa masrojan. Enggak, kalau begitu enggak boleh tanwinin karena jadi dimudhaf kan. Farasu maf'ulu raqitu wa musrojan halun
minal farsa Falosa. minal farsa bahwa halun minal maquli wa nasibiha Wanasibuha. al fi'lul madhkuru qablahu. Terima ini gampang. Dan saya mengendarai kuda yang dengan berkelana. Wal farosa, maka al farosa maqul rafiqtu, maqul buat rafiqtu. Wa musrojan, dan musrojan adalah hal minal farosa, dari al farosa. Bahwa halan minal maqulu, dan dia hal dari maqul wa nasibwa, dan nasab, Dan yang menasabkannya. dan yang menasabkannya al fi'lul madhkur qablahu, fi'il yang disebutkan sebelumnya. Ya, lanjut. Walaki itu abdallahi raqiban, fa abdallahi maqulu laki itu, wa raqiban yuhtamalu ayyakunu Ada an tuh rok nasabkan. ayyakuna halan minat ta'i wa yal fa'ilu au min abdallahi wa wal maqul. Walaki itu Abdullah rakiban, dan saya menjumpai Abdullah dengan berkendara. Maka Abdullah di sini menjadi maqulnya laki itu. Warakiban yuhtamalu ayakuna halan minat ta'i wa yal fa'ilu au min abdullah wal maqul. Dan rakiban di sini dimungkinkan ia menjadi hal bagi si ta'nya yang menjadi fa'ilnya, atau menjadi hal untuk Abdullah yang menjadi maf'ulnya. Jadi kalau kita ngomong laki itu Abdullah rakiban, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang berkendara itu sayanya, atau laki itu, atau yang menjadi maf'ulnya, si Abdullahnya. Jadi kalau udah kayak gini harus gimana? Lihat konteks kalimatnya ya. Lihat konteks kalimatnya. Cuma memang lebih dekatnya yang mana? Kan? Yang berkendara yang Abdullah. Nanti lain dengan apa itu? Gimana? Saya menurut Yang lebih dekat yang mana? saya menurut Abdullah ya, karena memang kalau dalam bahasa Arab yang lebih mendekat kepada itu yang paling dekat, yang paling nempel. Karena di situ Abdullah sama Rakiban ini lebih dekat, maka lebih besar kemungkinan bahwa yang berkendara itu adalah si Abdullah. Nah, kalau kita ingin mempertegas bahwa yang berkendaraan adalah kita yang ngomong, biasanya ditambahin halnya pakai jumlah, pakai waw hal. Pernah dengar istilah waw hal? Jadi nanti ada waw yang mananya bukan waw atof, tapi waw di sini hal. Misalkan laki itu Abdullahi wa ana rakibun. Ya. Laki itu Abdullahi wa ana rakibun. Saya berjumpa dengan Abdullah wa ana rakibun. Dalam keadaan saya ini berkendara. Bisa kayak gitu ya. Lanjut, Muhammad Badalika. Muhammad Badalika min amhisilati al-halu Al-hali dong. al-hali wa qad takunul hala wa qad takunul hali Hali itu majrur itu nggak mungkin setelah fiil. Takun ini kan fiil ya. iya. Jadi nggak mungkin. Kemungkinan cuma halu sama hala. Yang jadi pertanyaan, takun ini tarfa'ul isma tasriful khabaro atau tasriful isma wa tarfa'ul khabaro? Merupakan isim atau menasabkan isim? Merupakan, berarti halu iya. wa qad takunul halu jumlatan lahu ja'a zaidun wasamsu toliatan To li'atun. fal wawu
wawul hali wawul khali wasamsa wasyamsu wasamsu toliatun mubtada wa khabarun. mubtadaun wa khabarun wal jumlatu fi makhali nasbin halun min zaidin wa ya fi quwwati qawlika jaa zaidun muqarinan tulu asyamsi. Ya. Ambil aja. Wa masbah dzalika min amsal halidan. Contoh-contoh yang lain dari contoh hal. Wa qad takunu halu jumlatan, dan terkadang hal ini ya berupa jumlah, jadi bukan kata, berupa jumlah. Nahu jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Contohnya jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Zaid telah datang dan matahari terbit. Itu kan kalau kita ngertiin. Jadi wawu di sini bukan wawu yang artinya dan, tapi wawu yang artinya dalam keadaan. Jaa zaidun wa syamsu taliyatun. Dia telah datang ya ketika ya atau saat matahari terbit. Kalau wawu hali, jadi wawu di sini bukan wawu tapi wawu hal. Wasyamsu taliyatun mubtadaun wa khabarun. Jadi asyamsu taliyatun kalau kita i'rab ini mubtada khabar. Asyamsunya mubtada, taliyatunnya khabar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun min zaidin. Dan jumlahnya ya, jumlah ismiyah ya dari asyamsu taliyatun menjadi hal bagi si zaid. Wahiyya fi quwwati qaulika jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Dan yang seperti ini untuk menguatkan perkataanmu jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Jadi maknanya lebih kuat ketimbang kita ngomongnya begini. Jaa zaidun muqarinan tul syamsi. Zaid telah datang berbarengan dengan terbitnya matahari. Lebih kuat kalau kita ngomongnya jaa zaidun wasyamsu taliyatun. Dan memang kalau kita lihat lebih indah ya. Puisi-puisi biasanya pakainya begini. Jaa zaidun wasyamsu taliyatun. Lanjut. Wala yakunul halu illa nakiratan. Yakni innal hala la takunu illa nakiratan. Yakni anna kali. Yakni annal hala la takunu illa nakiratan kama fil amthilati as-sabiqati wa qad ta'ti ma'rifatun fata'ulu bina kiratin nahu udhulu al-awalu. Tadi fatu awalu ya. Gimana fatu awalu? Jadi wakot takti ma'rifatan fata'ulu fatu awalu bina kiratin nahu udhulu udkhulul awwala fal awwala ay murattabaini wajtahid wahdaka ay munfaridan. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan tidaklah hal itu kecuali ya wajib nakirah. Yakni annal hala la takunu illa nakiratan kama fil amthilati sabiqati. Yakni hal itu harus ya nakirah sebagaimana contoh yang telah disebutkan ya. Jadi contoh jaa zaidun raqiban, ya raqibannya nakirah. Raqibtul farasa musrajannya nakirah. Laqitu bil raqiban, raqibannya juga nakirah. Tapi waqad ta'ti ma'rifatan. Terkadang ia datang dalam bentuk ma'rifat. Jadi boleh juga nih hal ma'rifat. Contohnya bagaimana? Kita lihat di sini. Kamu juga aku. Fatu awalu binakiratin. Contohnya ya apa? Ia ditakwilkan dengan nakirah. Contohnya udkhulul awwala fal awwala. Apa artinya? Masuklah kamu yang pertama
sebagai yang pertama. Maksudnya gimana? Masuklah satu-satu. Gitu ya. Udkhulul awwala fal awwala ai murattabaini, artinya dia berurutan satu-satu. Masuklah kalian satu-satu. Nah, ini yang menjadi contoh yang mana? Al-awwal. Al awwala fal awwala ya. Wajtahid wahdaka ai munfaridan. Istahid apa artinya? Bersungguh-sungguhlah. Wahdaka ya. Munfaridan ai munfaridan artinya apa? Sendirian. Dalam Artinya jangan ngarepin bantuan orang. Ya. Istahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah kamu sendirian. Ya. Nah, ini contoh hal yang ma'rifat. Ya, berarti ada juga ya. salahnya diapain tadi? Ditakwil. Takwil. Ditakwil dengan nakirah. Ya. Maksudnya takwil. Takwil dengan nakirah itu maksudnya gimana? Ya, dirubah dari nakirah menjadi ma'rifat. Ya, jadi maksudnya dia enggak apa? Kan asalnya apa? Udkhulu awalan fa awalan kan? Udkhulu awalan fa awalan. Tapi dia ditawil menjadi ma'rifat udkhulul awala fal awwala. Ya. Awal itu nakirah. Baik, lanjut. Wala yakunu wala yakunu di situ ada hamzah. Wala yakunu illa ba'da tamamal kalam. setelah pada harus apa, Bib? Ba'da tamamil kalam. Iya. Kama fil amthilatis sabiqati wa qad yajibu taqdimu al-halu. Nah, kalau tapi baca al-halu jadi apa, Bib? Taqdimul halu. Jadi apa al-halu? Nggak mungkin ada dua rofa yang berderet,an kalau yang kedua itu bukan sifatnya atau bukan mubtada atau bukan apa. Berarti ini pasti apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nggak bisa, maf'ul bih itu harus ada nyambung sama fi'il fa'ilnya. Ini kan enggak. Ini mudhaf ilaih ya. Yajibu taqdimul hali ya. Yajibu taqdimul hali idza kana liha Laha sadrul kalami. sadrul kalami ka asma'il istifhami nahwu kaifa jaa zaidun wa i'rabuhu kaifa ismun kaifa Ismu istifhami. mabni 'alal fathi Mabniun ala fathi. mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'alal hali min zaidin wa jaa zaidun fi'lu wa fa'il fi'lun wa fa'il. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah hal itu kecuali setelah kalimatnya sempurna. Kama fil amsalatis sabiqati, sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh-contoh sebelumnya. Wa qad yajibu taqdimul hali, dan terkadang ya wajib mendahulukan hal idza kana laha sadrul kalami, apabila ya sudah ada sandaran perkataannya ya. Ka asmail istifhami, seperti isim-isim istifham. Contohnya kaifa jaa Zaidun, bagaimana si Zaid datang. Yang jadi hal yang mana? Kaifanya ya, kaifanya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya kaifa ismu istifhamin mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin 'alal hali. Dan i'rabnya kaifa adalah isim istifham yang mabni di atas fathah dalam kedudukan nasab menjadi hal min Zaidin, menjadi hal bagi si Zaid. Wa ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun, dan ja'a Zaidun fi'il dan fa'ilnya. Jadi kalau kaifa ja'a Zaidun, kaifanya jadi hal ya. Baik, wala yakunu sahibuha illa sahibuha illa ma'rifatan. Ya. Kama fil amthilatis sabiqati wa qad ta'til nakirati Minan minan nakirati samaan wa minhul hadithi minhul hadithu ya.
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla wa wara'ahu rijalun qiyaman halun minal rijal Mana dari babnya? minal rijali Mana dari babnya situ? Min rijalun wa huwa nakiratun wa huwa yuhfadu wala yuqasu alaihi wa qad yakunu sahibuha nakiratan kiasan bimusawwirin minal musawwigati al-mazkurati al-madhkurati fil mutawwilati wallahu subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu sahibu ila ma'rifatan, dan tidaklah sahibul hal itu wajib kecuali wajib ma'rifah ya. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh yang sebelumnya. Wa qad ta'ti minan nakirati samaan, dan terkadang boleh juga sahibul hal nakirah. Ini ada lagi contohnya ya. Wa minhu, contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, dan orang-orang dan laki-laki yang ada di belakangnya salat dalam keadaan berdiri. Yang jadi contoh yang mana? Rijalun ya. Di situ nggak pakai al kan? Ya. Faqiyaman halun min rijalin. Maka kiaman menjadi hal bagi rijalun. Nah, rijalun ini saya kurang. Wa huwa nakiratun, dan dia nakirah. Wa huwa yufadu wa la yuqasu alaihi, dan dia tetap dibaca begitu dan tidak dikiaskan. Ya. Jadi nggak dirubah karena ini hadis, maka kita nggak boleh berubah-ubah kan? Jangan mentang-mentang oke dan aku kan harus itu dirubahnya ini kaunya salah nih, nggak bisa. Ini karena ini sifatnya samai, memang kita dengar seperti itu, ya kita terima aja, ya. Waqad yakunu sahibu nakiratan, dan terkadang sahibu namanya nakirah kiasan, ya, dikias bimusawwidin dengan sebab-sebab minal musawwighatil mazkurati fil mutawalati, dengan sebab-sebab diantara sebab-sebab yang disebutkan di kitab yang panjang-panjang. Karena juga belum baca yang panjang-panjang nih. Jadi nggak tahu nih maksudnya dikiaskan ini nakiro gimana, itu bisa nanti kita baca pelan-pelan ya. Secara makna memang nakiro ya? Iya nakiro kan? Seorang Sholla warahu rijalun. Enggak seorang, banyak ini. Orang banyak. Laki-lakinya banyak. Makmuminya banyak. Orang begitu. Iya. Kan kalau kita pakai kaidah harusnya sholla warahu ar-rijalu kiamat. Tapi karena ini hadis, kita terima aja. Nggak boleh kita ganti. Ya. Jangan baru belajar nahu sehari 2 hari. Ngamalin ilmu katanya. Ya. Baik. Ada pertanyaan untuk hal? Nantinya pada prakteknya kita terkadang akan sulit menentukan suatu kata itu hal atau apa yang sama. Maf'ul min ajli biasanya yang agak sama dengan hal ya. Hal sama maf'ul min ajli. Contohnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa artinya? Setiap orang yang berpuasa, ya itu artinya dalam keadaan iman atau dalam keadaan pahala, atau dengan tujuan keimanan dan tujuan mengharapkan pahala. Ini kan terjadi semacam apa ya? Mirip-mirip. Ya. Ya, tapi kalau udah seperti ini, la masalah fil istilah ya. Nggak usah pusing-pusing ngurusin istilah, yang penting kita paham maknanya. Dan yang isim istifham, itu hanya kaifa aja. Hah? Yang isim istifham. Nah, sampai kaifa aja. Jadi kan ada kata tanya itu kaifa. Kan katanya kaifa kalau isi aina ya.
Kaifa ja'a Zaidun. Man. Sepertinya kalau dari sisi mana yang itu cuma kaifa aja. Karena yang menjelaskan hayat tata cara ya cuma kaifa. Bagaimana? Kalau ayat itu tidak menjelaskan ya tata caranya. Cuma nanti kembali ke yang tadi masuk warung iman tasabah. Dia lebih cocok ke maf'ul min ajli. Kenapa? Sesuai dengan syarat maf'ul min ajli. Gimana maf'ul min ajli syaratnya gimana? Harus masdar. Iman dan tisabah itu masdar, berarti dia lebih dekat ke maf'ul min ajli. Bertanya lagi? Kalau apa? Hal itu ada kewajiban dia harus nempel sama suatu hal atau dia Bisa. Dan satu catatan yang harus diperhatikan ketika kita membahas hal sahibul hal, dia harus sama. Kalau halnya mufrad, sahibul halnya mufrad, kembali. Sahibul halnya mufrad, halnya mufrad, sahibul halnya musanna, halnya harus musanna, sahibul halnya jamak, halnya harus jamak. Jadi kalau kita ingin mengatakan, ya, saya melihat para siswa itu berkendara, itu bukan ra'aitu tullaba raqiban, tapi ra'aitu tullaba raqibina. Nah, wajib mansub, bukan karena tulabnya. Karena ia masuk. Misalnya jatuh labu ya. Jatuh labu raqibina kan. Jadi yang membuat dia raqibina bukan karena tulabanya, tapi karena ia menjadi hal ya. Ja'atul labu raqibina. Berarti kalau ja'at talibani raqibaini karena masuk ya, ja'at talibani raqibaini. Kalau apa? untuk ini mudzakkar muannasnya Ya sama. Ja'at Fatimatu bukan raqiban, tapi raqibatan. Ya nanti kembali lagi ke halnya. Apakah halnya ini punya versi? Kan ada hal yang jamaknya itu jamak taksir doang. Ada hal yang jamaknya itu jamak mudzakkar salim sama jamak taksir kayak gitu. Jadi kembali ke kaidah-kaidah lain lagi kayak gitu. Memang itu kalau kita baca nahwu tuh ya semua kaidahnya itu harus disatukan, jangan dipotong-potong. Ya. Pertanyaan. Jelas ya? Ayo, yang tadi pertanyaan biasanya kalau di grup banyak pertanyaan. Di sini malah guys. Sudah jelas. Jelas ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.